Nah, apa saja itu manfaat ASI? Untuk bayi, itu manfaatnya memberikan komposisi dan keseimbangan nutrisi yang tepat dengan ketersediaan hayati yang tinggi. Memberikan hormon yang mendorong perkembangan fisiologis, bisa meningkatkan perkembangan kognitifnya, otak ya, perkembangan daya nalar, daya pikir, daya ingat ya. Melindungi dari berbagai infeksi, melindungi dari beberapa penyakit kronis seperti diabetes tipe 1 dan hipertensi, melindungi diri dari alergi makanan. Nah, itu manfaat ASI bagi bayi. Kayaknya ada yang bertanya nih sama ibu di pertemuan pertama. Nah, ini jawabannya ya, silakan diperhatikan ya. Kemudian untuk ibunya, ternyata manfaat ASI itu tidak hanya untuk ibu loh, tidak hanya untuk bayi loh, tapi juga bagi ibu juga ada manfaatnya. Mengontraksikan rahim, menunda kembalinya ovulasi teratur. Jadi biasanya kalau ibu yang teratur memberikan ASI kepada bayinya, itu juga akan tidak cepat hamil lagi, kayak gitu. Nah, itu kan, dan juga bisa membuat ibu langsing seksi kembali loh ya, kalau kita memberikan ASI kepada bayi secara rutin itu. Kemudian menghemat simpanan zat besi ya, melindungi dari kanker payudara dan ovarium. Nah, ini manfaatnya luar biasa ya ASI ini buat ibu juga. Artinya ibu kan memberikan ASI. Bukan ibu punya ASI terus punya manfaat. Kalau tidak diberikan ya tidak bermanfaat, nah itu loh. Tapi harus ASI ibu itu harus diberikan kepada bayinya supaya manfaatnya itu berfungsi, berjalan, kayak gitu. Bereaksi, artinya bisa dirasakan oleh ibu. Kemudian ada manfaat lainnya, ASI itu bisa memberikan penghematan biaya. Nah, misalnya dari sisi faktor ekonomi, sosial, nah ini ya. Dengan diberikannya ASI, memberikan penghematan biaya, tidak membutuhkan perawatan medis untuk penyakit masa anak-anak, karena biasanya penyakit pada bayi itu ditimbulkan karena bayinya kurang ASI, kurang mengkonsumsi ASI. Ya. Kemudian juga menghemat supaya tidak membeli susu formula kan mahal sekali ya. Itu luar biasa itu kalau punya bayi ya. Tuh habis banyak itu untuk susu formula saja. Makanya bersyukurlah ibu yang banyak melimpah ASI-nya itu. Dan diberikanlah kepada bayinya gitu. Supaya bermanfaat untuk ibu dan juga bermanfaat untuk bayi, bermanfaat juga bagi perekonomian keluarga. Nah, itu. Nah, ternyata pada ASI itu terdapat faktor imun. Sudah pernah ibu singgung sebelumnya ya. Selama 2 atau 3 hari pertama menyusui ya, pada saat melahirkan kemudian menyusui, payudara menghasilkan kolostrum, zat premik yang mengandung antibodi dan sel darah putih dari darah ibu. Karena mengandung faktor kekebalan, kolostrum membantu melindungi bayi yang baru lahir dari infeksi yang telah mengembangkan kekebalan ibu, tepatnya di lingkungan yang kemungkinan besar akan menginfeksi bayi. Jadi luar biasa manfaat dari ASI. Antibodi dari kolostrum tadi, antibodi ibu ya, ada pada kolostrum tersebut bisa menonaktifkan bakteri berbahaya di dalam saluran pencernaan bayi. Sehingga ASI bisa memberikan antibodi walaupun tidak sebanyak kolostrum. Ya. Juga bisa merangsang perkembangan saluran pencernaan bayi, sehingga ASI itu adalah zat yang sangat istimewa. Selain itu juga bisa melindungi bayi dari penyakit, infeksi telinga, misalnya infeksi penyakit, terus juga penyakit pernafasan, perlindungan terhadap perkembangan penyakit kardiovaskular, ya, dibandingkan dengan bayi yang hanya diberikan susu formula tanpa ada ASI. Bayi yang mendapatkan ASI
itu memiliki kadar kolesterol darah yang lebih rendah saat dewasanya. Nah, jadi bersyukurlah Anda yang diberikan ASI oleh ibu Anda. Mulai hari ini setelah Anda mendapatkan penjelasan dari ibu, silahkan meminta maaf sama orang tua Anda jika Anda punya salah. Berterima kasihlah kepada ibu-ibu Anda yang sudah memberikan ASI kepada Anda, karena tidak akan bisa terbalas oleh apapun, ya. Oleh harta, oleh emas berlian, tidak akan terbalas ASI dari ibu Anda. Di sini adalah tabel perbandingan orang atau bayi yang memperoleh susu formula dengan bayi yang memperoleh ASI, ya. Oke, silahkan dibaca di sini kandungan-kandungannya dan berapa persentase atau jumlahnya. Ada energi, protein, lemak, karbohidrat, besi, vitamin A, niacin, vitamin D, dan inositol. Nah, jadi ada 10 langkah sukses menyusui. Nah, ini bisa mungkin nanti Anda berikan edukasi kepada ibu-ibu yang tidak mau menyusui. Nah, ini Anda kasih ini kiat-kiat ini supaya yang punya ASI, ya, setelah melahirkan yang ASInya banyak, rajinlah disusukan kepada bayinya supaya bermanfaat tadi ya, bagi ibu, bagi bayi, dan bagi kondisi sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, di sini adalah tabel makanan, ya. Tabel kemampuan nih. Kemampuan anak usia prasekolah. Nah, ini usia 1 sampai 2 tahun tuh anak bisa apa aja sih? Sudah bisa memegang sendok gitu kan. Bisa membantu dirinya sendiri, itu kan bisa minum di gelas. Nah, itu ya. Kemudian bisa apa namanya? Mungkin juga menuangkan makanan dan lain sebagainya, yaitu di usia 1 sampai 2 tahun. Di usia 3 tahun itu otot itu akan berkembang, ya, otot tangan. Nah, itu. Kalau tadi ya, kalau bayi, kalau anak itu dibiasakan untuk mandiri. Beda ya. Ini kan standarnya beda kalau anak itu tidak dibiasakan untuk mandiri, juga perkembangan otot, motorik, ya, anak itu akan lambat. Nah, itu. Udah langsung bisa ini makan dengan garpu. Kalau usia 1 sampai 2 tahun tadi makannya dengan sendok. Sendoknya ukurannya pendek, tidak yang panjang, ukuran yang kecil, ya. Kalau sudah usia 3 tahun itu sudah bisa makan dengan pakai garpu, ya. Tuh. Terus juga bisa membantu menuangkan, mencampur, mengaduk makanan, ya. Tuh. Kalau usia 4 tahun itu ya sudah mulai berkembang lagi itu jari-jari, otot itu ya, otot pada jari-jari tangan itu sudah berkembang lagi. Nah, ini jadi beda lagi sudah gerak motorik yang dilakukan oleh si anak usia 4 tahun tuh ya. Kemudian juga usia 5 tahun dan selanjutnya. Oke. Di sini ada pola makan siang ya pada anak usia sekolah berdasarkan perbedaan usia nih, ada preschool, ada grade school, high school, ya. Jadi usia anak ini mungkin kalau 1 sampai 2 tahun itu usia anak apa namanya sih sekolahannya itu grup ya. Ini misalnya PAUD ya, ini ya, kemudian TK ya. Ini sudah SD nih. Nah, ini usia-usia anak 1 sampai 2 tahun ya, usia 3 sampai 4 tahun ya, ini usia ini playgroup ya, 1 sampai 2 tahun ini usia misalnya PAUD ya. Kemudian ini sudah usia TK ya, TKA TKB nih. Ini usia SD namanya. Nih, jadi ini ada kelompok makanan yang dikonsumsinya dan konsentrasinya atau persentasenya itu berbeda ya. Jadi semakin semakin besar,
semakin besar juga kebutuhan nutrisinya, asupan zat gizinya ya. Misalnya kayak susu ini 3/4,